Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah Keutamaan Kristus. Yang menjadi bahan renungan kita diambil dari kitab Kolose 1 ayat 15-23. Demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Di dalam surat ini, Paulus hendak mengingatkan jemaat di Kolose untuk menghindari pengajaran sesat yang mereduksi keutamaan Kristus dalam ajaran Kristen. Oleh sebab itu, di dalam Kolose 1 ayat 15, Paulus menegaskan Kristus sebagai gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Kita tentu ingat bahwa Adam juga diciptakan seturut dengan gambar Allah. Kita semua keturunan Adam juga adalah gambar Allah. Namun berbeda dengan Yesus Kristus yang merupakan gambar Allah yang sempurna. Kita merupakan manusia berdosa, sehingga gambar Allah yang ada di dalam diri kita sudah rusak. Karenanya di ayat 15b, Paulus menambahkan keterangan bahwa Kristus sebagai yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jika membaca ayat 15b ini, sekilas kita mendapat kesan bahwa Yesus Kristus juga termasuk sebagai ciptaan, karena dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat ini sering dipakai oleh orang-orang yang mempertanyakan ketuhanan Yesus Kristus dan menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan hanya ciptaan. Kita tentu tidak boleh terjebak pada kesalahan pemikiran seperti ini. Karena jika kita baca ayat 16, di sana dijelaskan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi, ayat 15 ini tidak boleh dilepaskan dari pembacaan ayat 16. Selanjutnya di ayat 16 ini, Paulus secara tegas mendeklarasikan bahwa segala sesuatu di kolong langit ini diciptakan oleh dan untuk Kristus yang adalah Allah. Artinya, kita tidak boleh membeda-bedakan aspek rohani dan sekuler dari kehidupan kita, karena sesungguhnya seluruh kehidupan kita terkait dengan Sang Pencipta. Sebagian besar dari kita tentu bukanlah full-timer di gereja, namun mulailah memaknai semua yang kita lakukan sebagai usaha membangun kerajaan Allah di muka bumi. Apapun yang kita lakukan sebagai anak-anak Allah tidak bisa dilepaskan begitu saja dari maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu menjadi gambar Allah di muka bumi. Ayat 17, 19, dan 20 juga menegaskan keilahian Yesus Kristus dengan mengatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ayat ini sangat jelas menekankan keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang berwenang untuk mengampuni dosa manusia dan memperdamaikan kita dengan Allah. Dalam kehidupan kita,
seringkali kita dihadapkan dengan banyak tantangan dan masalah. Tidak jarang ini semua membuat kita mencari jalan pintas dan melupakan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita menjadi gambar Allah di tengah dunia. Walaupun gambar Allah yang ada pada diri kita tidak sempurna, tetapi kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah gambar Allah yang sempurna. Kepadanya lah kita seharusnya merendahkan hati dan memohon pertolongannya, melewati setiap badai dalam kehidupan kita. Ingat, tidak ada pemisahan hal sekuler dan rohani dalam kehidupan kita, karena semua hal yang diizinkan terjadi dalam hidup kita ada dalam kuasa dan kendali Allah yang kita kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan. Pada saat kita senang atau susah, sudahkah kita selalu sadar bahwa itu semua ada di bawah kendali dan kuasa Allah? Jika kita mengakui bahwa seluruh aspek hidup kita ada di bawah kendali kuasa Allah, bagaimana sikap kita menghadapi semua kesulitan dan tantangan yang sedang kita hadapi? Hanya dengan mengakui Kristus sebagai Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, kita dimampukan untuk menghadapi dan menang atas setiap tantangan dan pergumulan. Menjadi gambar Allah yang terus disempurnakan hingga semua orang bisa mengenal Allah melalui kehidupan kita. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.